Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita melaksanakan ibadah rumah tangga. Untuk itu lebih dulu mari kita bersatu teduh, kita berdoa bersama-sama. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 424. Bait yang pertama dan yang kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sinari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami firman-Mu, menghayati firman-Mu, dan kami menyerap firman-Mu dan menyinarkan kuasa firman-Mu kepada dunia ini, karena kami adalah garam dan terang dunia. Dan Tuhan, biarlah ibadah pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lebih dulu, berkumandang suara dari seberang. Kidung Jemaat 425. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah, supaya kami mengenal Tuhan dengan benar dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan keinginan hati-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin.
Saudara, kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, saudara, ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan. Yohanes 10 ayat 22 sampai 33 demikian. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah dan serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melemparkan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melemparkan engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Shalom. Ya, seperti itu saudara. Jadi kehadiran Yesus itu sangat membingungkan orang. Ya, kehadiran Yesus itu sangat membuat orang jadi bingung. Ya, termasuk para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan masyarakat Yahudi pada umumnya. Ya, misalnya soal Sabat, saudara. Sabat itu dilaksanakan oleh orang Yahudi mutlak. Orang tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabtu. Ya, Sabat itu hari perhentian. Tetapi Tuhan Yesus tetap melaksanakan kegiatan yang ilahi, tetap menyampaikan kebaikan Bapa. Baik saudara yang dikasih Tuhan, misalnya soal Sabat, orang Yahudi sangat menekankan Sabat supaya hari itu tidak ada orang pun yang bekerja. Saya ambil juga dari kitab Keluaran ya, kitab Keluaran, di situ Keluaran pasal yang ke-20 ya, ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan ya. Keluaran 20 ayat yang ke-10. "Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu." Itu mutlak saudara ya. Jadi biasanya orang kalau melakukan pada hari Sabat dapat hukuman ya. Dan tetapi beda. Yesus justru pada hari Sabat dia tetap melakukan pekerjaan supaya Bapa dimuliakan. Saya ambil contoh di dalam Lukas pasal yang ke-13 ya, ayat 10 demikian firman Tuhan. "Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat." Ini sampai 17 saudara-saudara ya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar pada hari Sabat, lalu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak,
ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab katanya, hai orang-orang munafik, bukankah pada setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Ya, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ajaran kasih karunia dari Tuhan itu sebenarnya melengkapi kitab para nabi dan ahli Taurat, sehingga Yesus memberikan suatu pengertian tentang pengeterapan Sabat itu tidak begitu kaku, ya. Tidak hanya hari ini gak bekerja. Maka Yesus katakan, mana lebih baik berbuat jahat atau berbuat baik pada hari Sabat, menyembuhkan atau membunuh? Kan begitu saudara-saudara, ya. Maka Tuhan Yesus sangat orang Yahudi sangat sinis kepada Tuhan Yesus. Di sisi lain, Tuhan Yesus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang tidak mungkin dilakukan oleh orang berdosa. Misalnya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang yang bisu, yang buta, ya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan, ya. Sehingga mereka ini bingung, Yesus ini Mesias atau bukan? Oleh karena itu mereka bertanya kepada Yesus, ya, bahwa engkau ini siapa, ya? Engkau ini siapa? Kalau engkau Mesias katakanlah, gitu, ya, saudara. Tetapi saudara, Yesus mengatakan bahwa aku sudah mengatakannya, tetapi kamu tidak percaya. Setidak-tidaknya kamu melihat perbuatan-perbuatanku yang dari Bapa. Itulah tanda, ya, kesaksian tentang aku. Nah saudara, sebenarnya dari situ eksplisit, implisit Yesus sudah mengatakan aku Mesias, sudah jelas, ya. Maka mereka masih tidak mengerti. Tuhan katakan, engkau tidak mengerti karena engkau bukan bagian daripada domba-dombaku, ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tanda orang itu milik Tuhan Yesus adalah mendengar suara Tuhan, mengikuti Yesus. Yesus juga mengenal mereka, dan Yesus memberikan kepada mereka kehidupan yang kekal. Itu hebatnya saudara. Tidak ada nabi, tidak ada tokoh, tidak ada siapapun juga yang bisa memberikan kehidupan kekal. Yang bisa memberikan kekal hanya Allah. Maka Allah dan Yesus adalah satu. Diberikan kehidupan kekal itu kepada mereka yang percaya kepadanya, ya. Dan Yesus juga katakan, Bapakku itu lebih besar dari siapapun juga, maka tidak ada kuasa lain yang dapat merebut domba-domba Yesus dari tangannya Bapa. Nah saudara-saudara, oleh karena itu ketika Yesus mengatakan karena aku dan Bapa adalah satu, mereka semua sangat marah dan mereka akan menimpuki Yesus, melempari Yesus dengan batu. Dan Yesus katakan, hal apa yang membuat kamu akan melempari aku dengan batu? Aku sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang Bapa inginkan, ya, tanda-tanda ajaib, ya. Hal apa katanya? Jadi mereka mengatakan bukan soal perbuatan baik, tapi engkau menghujat Allah, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi saudara-saudara, dunia menolak Yesus. Sampai saat ini banyak orang tidak mengerti Yesus karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Mengapa mereka sampai tidak mengenal? Karena biasanya kedegilan hati, hatinya keras. Dia tidak mau belajar dengan Yesus, dia tidak mendengar Tuhan Yesus. Dan yang berikut, karena tidak dipanggil Bapa. Dan yang berikutnya juga karena perbuatan si jahat, ya, dia diselubungi oleh kegelapan sehingga tidak bisa melihat terang. Maka kita harus banyak mendoakan orang di luar Tuhan supaya hatinya dapat melihat terang ilahi, yaitu Yesus Kristus. Hatinya lembut untuk menerima firman Tuhan, firman kebenaran, mendengar panggilan Bapa Sorgawi untuk menerima Yesus. Supaya apa saudara? Supaya banyak orang menerima keselamatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa saudara-saudara buat mereka. Tuhan memberkati. Amin.
Saudara, mari kita sama-sama meresponi firman ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kuatkan kami ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang, menjala jiwa-jiwa yang masih di luar Tuhan, karena mereka banyak yang belum mengenal Yesus. Siapa Yesus itu? Kenapa disebut Tuhan? Kenapa disebut Dia menyebut Bapa dan Aku adalah satu? Nah, saudara, Tuhan, orang-orang ini ya Tuhan kebingungan. Mereka membutuhkan kami untuk kami bisa menjelaskan siapa itu Yesus. Berikan roh hikmat dan pengertian kepada kami, supaya ya Tuhan kami boleh menceritakan tentang Yesus yang adalah manusia yang ilahi, Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Karena hanya Yesus yang sanggup menebus dosa-dosa manusia. Hanya Yesus yang sanggup memberikan surga, karena Yesus yang memiliki surga. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, berikan kepada kami semua untuk punya kerinduan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirman, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja. Kau lindungi, Kau berkati, jauhkan dari COVID atau juga Omikron. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk komisi-komisi sekolah minggu, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, untuk tekun mencari Tuhan maupun lansia. Terus Engkau berkati. Demikian dengan komisi musik gereja, rumah tangga, pedakam, diakonia, maupun juga admin ya Tuhan, dan juga komisi pembangunan maupun juga koster Pak Tok Busri, admin Bu Dewi, semuanya Engkau berkati, supaya kami semua dalam perlindungan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, Kau pakai GKO untuk menaburkan firman-Mu di seluruh dunia Tuhan, khususnya Indonesia. Kami juga berdoa untuk organis, song leader, kameramen ya Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan hari ini Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan ajar kami untuk mengenal Engkau lebih jauh, lebih dalam lagi. Ajar kami untuk menikmati hadirat-Mu setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia, pulihkan Indonesia dari krisis apapun juga. Berkati Presiden Joko Widodo dan seluruh aparat pemerintah. Terima kasih. Ini doa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403, dan berikanlah persembahan dengan sukacita. Bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah.
itulah yang perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau anak-anak-Mu membawa suatu persembahan berkati, supaya Tuhan mereka boleh melihat dengan mereka memberikan persembahan mereka akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi atau yang belum sempat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akhiri pertemuan kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Bait yang pertama, kita harus membawa berita. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas ibadah hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengenal Engkau lebih jauh. Mampukan kami ya Tuhan untuk taat dan rindu akan firman-Mu setiap saat. Dan berkati umat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hidup-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Baik, shalom, Tuhan berkati kita semua.